Pasti pernah dengar kan, katanya butuh 21 hari buat bikin kebiasaan baru. Kita semua pernah dengar itu. Mungkin malah pernah nyoba juga. Kalimat yang kedengarannya enak banget, penuh harapan, tapi gimana kalau saya bilang itu semua bohong besar? Oke, kita langsung aja ya, bongkar tuntas mitos ini. Kita mulai dari bagian pertama, kebohongan 21 hari. Ide ini itu ada di mana-mana loh. Dari buku-buku self-help, seminar-seminar motivasi, sampai mungkin obrolan iseng sama temen. Udah kayak fakta yang nggak bisa diganggu-gugat gitu kan. Tapi, pertanyaannya, beneran ada buktinya nggak sih angka ajaib ini? Jawaban singkatnya, enggak. Angka 21 hari itu, ya, pada dasarnya cuma mitos yang populer banget. Enak didengar, gampang diingat, tapi basis ilmiahnya, wah, lemah banget. Terus, kalau bukan 21, berapa dong yang bener? Nah, ini dia, angka yang beneran didukung sains. Dari sebuah studi penting tahun 2009, ternyata 66. Iya, bener, 66 hari. Jauh banget ya dari 21. Dan kalau kita bandingkan, wah, ini benar-benar bikin kaget. Di satu sisi ada mitos 21 hari. Terus data ilmiah bilang rata-ratanya 66 hari. Tapi, tunggu dulu, lihat ini. Ada yang butuh waktu sampai 254 hari. Itu hampir 9 bulan loh. Jadi intinya apa? Gini, lupain aja angka-angka ajaib. Proses ini tuh beda-beda banget buat tiap orang. Terus kalau gitu, angka 21 ini datang dari mana sih? Nah, kita bakal telusuri jejaknya. Dan ternyata, semua ini berawal dari memo seorang dokter bedah yang salah diartikan orang-orang. Nah, ini dia sumber masalahnya. Sebuah buku dari tahun 1960, judulnya Psycho-Cybernetics. Dan yang bikin menarik, penulisnya, Maxwell Maltz, itu bukan psikolog, no. Dia itu dokter bedah plastik. Dia cuma mengamati pasien-pasiennya saja. Ini nih kutipan aslinya. Coba deh, perhatikan baik-baik kata yang dia pakai. Minimal dan sekitar. Dia sama sekali nggak pernah bilang tepat 21 hari. Konteksnya juga beda banget. Dia itu ngomongin citra mental, gimana pasiennya beradaptasi sama wajah baru hasil operasi, bukan soal membentuk kebiasaan kayak bangun pagi buat olahraga. Nah, disinilah salah kaprahnya mulai. Sebuah pengamatan yang sebenarnya hati-hati butuh setidaknya 3 minggu buat citra diri. Malah diambil, disederhanakan, terus disebar jadi aturan paten. Butuh tepat 21 hari buat kebiasaan apapun. Beda banget kan maknanya? Tapi kok bisa ya, kutipan yang salah arti ini jadi viral ke seluruh dunia? Jawabannya ternyata ada di kondisi psikologi dan sosial masyarakat waktu itu. Jadi gini, di tahun 60-an sama 70-an, masyarakat Amerika itu lagi cemas-cemasnya. Ada ketakutan perang dingin, ada perang Vietnam. Nah, di tengah situasi itu muncullah semangat, kamu bisa kok mengubah hidupmu sendiri. Orang-orang jadi butuh banget solusi yang simpel dan cepat buat perbaikan diri. Dan angka 21 ini, wah, jadi kayak produk self-help yang sempurna. Kenapa? Soalnya singkat, jadi nggak kelihatan mustahil, gampang diingat, dan yang paling enak buat industrinya, kalau kamu gagal, ya salah kamu sendiri. Narasinya jadi, kamu kurang niat aja kali. Padahal kan sudah dibantah sama sains. Tapi kenapa ya ide ini kayaknya nggak mau mati? Kok bisa dia kuat banget bertahan sampai sekarang? Ternyata ada 3 alasan kuat. Pertama, mitos ini melempar semua tanggung jawab ke kita sebagai individu. Jadi faktor luar kayak lingkungan kerja atau kondisi ekonomi jadi nggak kelihatan. Kedua, kita semua kan suka ya sama garis finish yang jelas. Berjuang 3 minggu, kedengarannya jauh lebih menarik daripada berjuang selamanya. Dan yang ketiga, ini enak banget buat institusi. Mereka tinggal bilang ubah dirimu sendiri saja, jadi mereka nggak perlu repot-repot mengubah sistem yang ada. Oke, biar adil, mitos, ini nggak sepenuhnya jelek juga sih. Sisi baiknya, banyak orang jadi termotivasi buat memulai hal baru. Tapi sisi buruknya, wah, ini lebih serius. Mitos ini bikin orang terjebak menyalahkan diri sendiri terus dan menutupi masalah sosial yang sebenarnya lebih besar. Oke, mitosnya udah kita bongkar habis-habisan ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih kata sains soal cara kerja kebiasaan yang sebenarnya. Nah, ini poin paling pentingnya. Membentuk kebiasaan itu bukan soal menghitung hari di kalender. Sama sekali bukan. Ini tuh soal mendesain sebuah sistem. Sains modern bilang gini, sudah, lupakan soal tekad baja. Fokus saja ke lingkungan sekitar.
Mau minum air lebih banyak? Ya taruh botol minumnya di depan mata, di meja kerja. Mau mengurangi main HP? Sembunyikan HP-nya di kamar lain. Intinya, bikin hal yang baik jadi gampang dilakukan dan yang buruk jadi susah. Kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Dan yang paling penting, ingat, cara yang berhasil buat teman kamu belum tentu berhasil buat kamu. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Stop bertanya berapa hari lagi sih? Mulai sekarang coba tanya, gimana ya caranya saya bisa bikin sistem yang bikin saya lebih gampang berhasil? Ganti pertanyaannya, dan kamu bakal menemukan jawaban yang benar-benar ngefek. Pada akhirnya ya, mitos 21 hari ini bukan cuma soal angka yang salah. Ini tuh cerminan diri kita sendiri. Cerminan harapan kita yang gede banget buat jadi lebih baik, tapi juga cerminan kelemahan kita yang suka cari jalan pintas. Memahami ini semua bukan buat menyalahkan siapa-siapa, tapi supaya kita bisa maju. Dari yang tadinya cuma percaya sama angka, jadi benar-benar paham gimana cara kerja kita sebagai manusia.